Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan kakak Siti Nuralfa Amanda, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ngudi Waluyo. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4, yaitu bab 6. Kita akan mempelajari bab 6, yaitu 1 titik. Kita akan mempelajari bagian kalimat efektif dan teks bacaan Raja Ampat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baiklah adik-adik, langsung kita mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Kita akan membahas yaitu pembelajaran bahasa Indonesia bab 6, 1 titik, pada bagian kalimat efektif dan teks bacaan Raja Ampat. Materi tersebut ada di buku kalian, yaitu di halaman 131 sampai 137. Baiklah adik-adik, langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Simak dan perhatikan ya adik-adik, kita akan belajar bersama. Tujuan pembelajaran pada bab ini, bab 6, yaitu adik-adik diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Yang kedua, yaitu adik-adik dapat menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks. Yang ketiga, yaitu adik-adik dapat memahami keadaan dan perubahan perasaan tokoh pada suatu cerita. Yang terakhir yaitu adik-adik dapat menggunakan kalimat efektif. Begitu tujuan pembelajaran pada bab ini. Nah, apakah adik-adik tahu bumi itu memiliki bentang alam yang sangat beragam? Kak, apa sih bentang alam itu? Jadi, bentang alam itu adalah semua permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Contohnya apa sih bentang alam? Contohnya yaitu ada bukit, gunung, ada laut, ada sungai, ada pantai, ada lembah. Nah, itu yang disebut bentang alam. Nah, selanjutnya adik-adik bisa lihat gambar di atas. Menurut adik-adik, gambar bentang alam itu apa saja dan di mana letak bentang alam itu? Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, apa saja bentang alam yang ada di foto itu? Jadi bentang alam yang ada di foto itu yaitu ada laut, ada pegunungan. Gambar yang ketiga yaitu ada sabana dan ada pantai. Yang kedua, menurut adik-adik, di mana sih tempat-tempat bentang alam tersebut? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada Kepulauan Raja Ampat, Pulau Raja Ampat. Pulau Raja Ampat itu terdapat di Provinsi Papua Barat. Yang kedua,
ada pegunungan, yaitu ada Gunung Merapi di Yogyakarta, Jawa Tengah. Gambar yang ketiga yaitu gambar sabana di Pulau Sumba. Gambar yang keempat yaitu ada pantai, yaitu Pantai Tanjung Setia yang ada di Lampung. Nah, adik-adik, dari semua foto-foto tentang alam di atas, semua tempat-tempat itu berada di Indonesia. Selanjutnya adik-adik, kita bersama-sama membaca teks Raja Ampat. Kita akan membaca teks Raja Ampat. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Raja Ampat. Hai, aku Rau. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Kalau kamu melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih, lembut, dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Beberapa tahun belakangan ini, pulau kami didatangi banyak turis. Ada turis dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang, 1511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi lainnya. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja, karena air laut di sini bening sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Bagi kami, laut adalah tempat bermain. Aku dan teman-temanku terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkarama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyipratkan air. Sejak kecil, kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Tahukah kamu, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku, Maruna, sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang ataupun membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampahmu. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga akan membuat laut kami tercemar dan merusak karang serta biota laut lainnya. Jika karang rusak dan mati karena sampah atau perilaku penyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sampai terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Laut kami tidak akan cantik lagi. Kita semua akan merugi. Setelah kita bersama-sama membaca teks Raja Ampat tadi, adik-adik lihat ada kata yang diberi warna kuning. Nah, kita akan bahas bersama-sama ya, adik-adik. Yang pertama, ada kata kepulauan. Apa sih artinya kepulauan? Kepulauan adalah kumpulan beberapa pulau. Yang kedua, tadi ada kata turis. Turis adalah orang yang berwisata, pelancong atau wisatawan. Yang ketiga, ada kata flora. Flora adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, ada kata fauna. Fauna adalah dunia hewan atau binatang. Yang terakhir ada kata biota. Biota adalah seluruh flora dan fauna yang berada di suatu daerah tertentu. Adik-adik sudah mengerti dan menemukan kata-kata baru pada teks Raja Ampat. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kedua, yaitu kalimat efektif. Kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Untuk materi selanjutnya, adik-adik, kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif dan apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian kalimat efektif. Apakah adik-adik tahu apa itu kalimat efektif?
Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Jadi susunan kata, ejaan, tanda baca, dan strukturnya itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalau ada kalimat yang tidak disusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, berarti itu bukan kalimat efektif. Itu adalah kalimat tidak efektif. Paham ya adik-adik? Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Apa saja sih ciri-ciri dari kalimat efektif? Yang pertama, yaitu mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, memiliki unsur kalimat, yaitu setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Yang ketiga, yaitu hemat kata dan tidak bertele-tele. Dan yang keempat adalah pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak membingungkan yang membaca. Itulah ciri-ciri kalimat efektif ya adik-adik. Kita lihat bersama berikut perbandingan antara kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Mora itu bertanya tidak bisa-bisa. Nah, kalimat efektifnya atau kalimat yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu Mora belum bisa berenang. Contoh yang kedua itu Maruna, Reu dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Nah, kalimat efektif atau kalimat yang benar yaitu Maruna, Reu dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Contoh yang ketiga yaitu biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Itu contoh kalimat tidak efektifnya. Nah, contoh kalimat efektifnya yaitu terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Apakah adik-adik sudah paham perbedaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Nah, adik-adik, bagaimana? Kalian sudah paham apa itu kalimat efektif? Apa saja ciri-ciri kalimat efektif dan apa saja contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Dan tadi adik-adik sudah menemukan kata-kata baru dari teks Raja Ampat. Nah, sekarang waktunya kuis. Nanti adik-adik jawab pertanyaan yang kakak berikan ya. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian bisa menjawab soal yang kakak berikan dengan benar? Semoga benar semua ya adik-adik. Cukup sekian materi kali ini. Semoga adik-adik paham apa yang kakak sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.